Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian semuanya? Kembali lagi kita pada pelajaran Al-Quran Hadis. Sebagaimana peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, bahwasanya pembelajaran semester genap ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sini Bapak bikin konten video YouTube untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 agar kalian bisa menonton materi yang akan Bapak jelaskan, yaitu bab 4 tentang menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran bentuk sikap cermat. Anak-anakku sekalian atau putra-putri pelajar sekalian, sebelum kita mulai materi pelajaran Quran Hadis, marilah sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan niat semoga pembelajaran yang akan Bapak berikan dapat berguna bagi kalian, baik sekarang maupun yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjut ke pembahasan bab 4 tentang menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran bentuk sikap cermat, jangan lupa subscribe link YouTube MTS Asada bagi yang belum subscribe, dan like juga sekalian YouTube MTS Asada, serta nyalakan loncengnya. Bila ada pembahasan-pembahasan yang baru akan masuk langsung dapat notifikasi dari YouTube MTS Asada. Kita akan membahas kelas 9 semester genap ini bab 4 tentang menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Silakan kalian buka buku paket di halaman 67, bab 4 menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Buku paket yang kita pakai buku paket KMA tahun 2019 sebagaimana keputusan Menteri Agama tahun 2019. Bagi yang belum memiliki bukunya, silahkan kalian bisa fotokopi atau download, nanti di deskripsi akan Bapak tampilkan format PDF buku paketnya. Sebelum kita masuk pembahasan, kita harus tahu dulu kompetensi inti. Kompetensi yang diharapkan ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi, serta efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar atau indikator. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Indikatornya, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan hikmat, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, kompetensi dasarnya menjalankan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menampilkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan bersikap cermat dalam kehidupan sehari-hari.
Kompetensi dasar yang ketiganya, memahami ketentuan bacaan gharib dalam imalah, ismam, tasyil, nakal, mat atau qasar dalam Al-Quran. Indikatornya, menjelaskan pengertian bacaan gharib dalam imalah, isyam, tahsil, nakal, mat, qasir dalam Al-Quran. Mengidentifikasi bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal, mat, qasir yang ada dalam Al-Quran. Mendeskripsikan cara membaca imalah, ismam, tasyil, nakal, mat, qasar yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya menganalisis bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal, mat, qasar yang ada dalam Al-Quran. Yang terakhir membandingkan bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal, mat atau qasar. Yang terakhir kompetensi dasarnya, mempraktekkan bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal, mat, qasar yang ada di dalam Al-Quran. Ya, indikatornya mendemonstrasikan bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal atau mat, qasar yang ada dalam Al-Quran. Mendengarkan bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal, mat atau qasar yang ada dalam Al-Quran. Yang terakhir menerapkan bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal, mat, qasar yang ada dalam Al-Quran. Ini semua kompetensi dasar dan indikatornya. Peta kompetensi. Sikap cermat terbagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Masing-masing sikap spiritual dan sosial dibagi menjadi dua. Sikap spiritual mendengarkan bacaan Al-Quran dengan hikmat, ya, spiritual kita. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil sesuai ilmu tajwid. Sikap sosialnya menampilkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan bersikap cermat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan terbagi menjadi 5, sedangkan keterampilan terbagi menjadi 3. Apa aja pengetahuannya? Yang pertama, menjelaskan pengertian bacaan gharib. Yang kedua, mengidentifikasi bacaan gharib. Yang ketiga, mendeskripsikan cara membaca bacaan gharib. Yang keempat, menganalisis bacaan gharib. Yang kelima, membandingkan bacaan imalah, ismam, tasyil, nakal, mat atau qasar. Keterampilannya, yang pertama, mendemonstrasikan bacaan gharib. Yang kedua, mendengarkan bacaan gharib. Yang ketiga, menerapkan bacaan gharib. Gharib itu apa? Imalah, ismam, tasyil, nakal, mat atau qasar dalam ayat-ayat pilihan. Prawacana. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya ucapan Allah, perkataan Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan versi dan variasi yang berbeda-beda. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah Al-Quran itu yang mudah darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adanya variasi bacaan dalam Al-Quran adalah karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kasih sayang Allah agar mudah melafalkan dan membacanya. Dalam kajian Islam, studi tentang variasi bacaan Quran ini dikenal dengan disiplin ilmu qiraat, yang mempelajari antara lain tentang cara membunyikan dan menuliskan bacaan Al-Quran. Pada masa Nabi, para sahabat menerima bacaan Al-Quran secara langsung dari beliau. Maksudnya, menerima bacaan Al-Quran secara langsung dari Nabi Muhammad SAW dengan versi bacaan qiraatnya. Di antara qiraat dari kalangan sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, dan Zaid bin Sabit. Ya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang ahli qiraat pada masa sahabat. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat tersebut
berpencar hijrah ke berbagai negara dan mengajarkan bacaan Al-Quran dengan berbagai versi yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW kepada generasi para tabi'in. Kemudian ahli qiraat dari generasi tabi'in mengajar Al-Quran sesuai dengan versi dan variasi qiraat yang mereka kuasai kepada ulama ahlul qura hingga saat ini. Ada 7 versi qiraat atau yang disebut yang kita kenal dengan qiraah sab'a yang populer dan dilestarikan oleh para imam qiraat, dinilai sebagai bacaan qiraat yang mutawatir. Bersumber dari Nabi SAW. Qiraat sab'a ini disandarkan kepada 7 imam qiraat. Ya, qiraat sab'a ini disandarkan kepada 7 imam qiraat, yaitu Imam Nafi' bin Abdurrahman, yang kedua Imam Abdullah bin Katsir, yang ketiga Imam Abu Amr Zabban bin Al-A'la Al-Bashiri, yang keempat Imam Abdullah ibnu Amir Al-Syami, yang kelima Imam Ashim bin Abi Al-Najud Al-Kufi, yang keenam Imam Hamzah bin Al-Zayyad, yang ketujuh Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ya, ada 7, makanya disebut dengan 7 qiraah sab'a atau disebut dengan qiraah sab'a. Bacanya tuh berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada qari bacanya, biasanya kalau kita membaca surat Ad-Duha, kita bacanya Wad-Duha. Ada qari yang membacanya Wad-Duha. Itu jangan dijadikan permasalahan. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada 7 versi bacaan. Yang bisa membaca 7 versi bacaan, syaratnya harus menghafal Al-Quran 30 juz. Jangan main baca-baca aja kalian. Ya. Kalau kalian belum menghafal 30 juz, jangan langsung membaca ilmu seperti ini. Minimal harus hafal juz 30 juz. Yang pertama, yang kedua harus dengan gurunya yang menguasai qiraah sab'a. Ilmu qiraat sendiri termasuk ilmu yang jarang diajarkan dan dipelajari. Sebagian besar umat Islam umumnya memakai qiraat dari jalur hafs dari Imam Ashim yang berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebagai akibatnya, mereka membaca Al-Quran apa adanya, sebagaimana yang terdapat dalam tulisan mushaf atau rasm. Padahal ada banyak kalimat yang cara bacanya asing atau gharib. Gharib artinya asing, tidak sama persis dengan tulisannya, seperti bacaan imalah, tasil, ismam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas nih mulai cara membaca imalah, tasil, ismam, dan lain sebagainya. Hazana keilmuan. Bacaan gharib dalam Al-Quran. Pengertian gharib. Dalam mempelajari Al-Quran, kadang kita menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswat. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qura, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan, baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan gharib yang akan kita kaji pada bab ini antara lain imalah, ismam, tafsil, nakal, mad atau qasar. Ya, jadi nanti mohon dipahami pembahasannya, jangan kalian skip videonya, nanti kalian khawatir akan salah dalam pemahaman. Karena ini ilmu agama. Ya. Jadi dalam baca Al-Quran itu ada 7 hukum baca dalam Al-Quran. Ya. Di sini tidak dipelajarin ilmu ini secara umum. Ini harus dipelajari secara khusus dengan gurunya yang mempelajari, yang memahami cara membaca ketujuh ilmu qiraah sab'a. Namanya qiraah sab'a. Ya, ada 7 versi cara membaca Al-Quran. Itu berbagai macam bentuk cara bacaannya. Ya.
Intinya kalian pertama harus menghafal 30 juz Al-Quran. Yang kedua, memiliki guru yang memahami dalam pembacaan atau memahami dalam ilmu qiraah sabah. Imalah. Kita masuk dalam pembahasan yang namanya imalah. Imalah artinya condong atau miring. Berasal dari lafaz yaitu amala yamilu imalatan, mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat kasrah sekitar 2/3-nya. Ada 2 macam bacaan imalah. Yang pertama imalah sughra, yang kedua imalah kubra. Imalah sughra, bacaan imalah diwasal pada kalimat atau lafal yang lain. Bacaan tidak berhenti pada lafal dimaksud. Yang kedua imalah kubra. Sesudah bacaan imalah diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubra adalah semua lafal dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksurah atau alif bengkok. Kalau misalnya dalam alifnya bengkok, alif biasanya begini, ya alifnya sedikit bengkok. Ya, ini merupakan pendapat dari Imam Warasyi. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah di Al-Quran hanya ada 1, yaitu di dalam Quran surat Hud ayat 41. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha. Nah, yang mana yang imalahnya? Yang re. Itu doa kalau kita naik kendaraan. Biasanya kalau kita naik kendaraan dibaca tulisannya ro. Bismillahi majro, tulisannya ro. Ya, ro, kemudian ada fathah terbalik. Setelah itu ada ha. Kemudian wamur saha. Ya, kalian bisa lihat di dalam buku paket kalian atau di dalam video ini tulisannya Bismillahi majroha. Kan tulisannya majroha. Akan tetapi dibacanya nggak boleh ro, dibacanya Bismillahi majreha wa mursaha. Gimana bacanya anak-anakku? Ya, sekali lagi bacanya gimana? Ya, ini biasa kita baca ya, doa naik kendaraan. Setiap pemandu kendaraan ataupun setiap ustadz pasti bacanya Bismillahi majreha. Majreha hukum bacaannya imalah. Yang tadi harusnya bacanya ro, jadinya re. Ya, yang tadinya a menjadinya e. Menurut Imam Warasyi, semua lafal dalam Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksurah atau alif bengkok kecuali nama orang. Contoh, kalau menurut Imam Warasyi, setiap yang adanya alif bengkok, nih alif bengkok yang ini nih, ini alif bengkok nih ya, nih alif bengkok nih, ini namanya alif tapi alif bengkok, alif berbentuk ya, tapi nggak ada titiknya. Ya, yang nggak ada titik disebut dengan alif bengkok, nih ya, alif bengkok nih, ya, ini alif bengkong namanya. Alifnya bengkok, bisa dibilang bengkok, bisa dibilang bengkong. Ya. Ini alif. Kalau ya harus ada titiknya, ini alif. Nah, kalau menurut Imam Warasyi, setiap yang ada alif maksurah atau alif bengkoknya itu dia disebut dengan imalah. Sedangkan menurut Imam Hafiz hanya ada 1 di dalam Quran surat Hud. Makanya kalau kita baca Al-Quran surat Hud, kita bacanya majreha. Yang lainnya kita nggak baca e. Kenapa? Karena kita ngikutin Imam Hafiz aja. Yang menurut beliau Quran surat Hud doang ayat 41 yang dibacanya majreha. Ya. Kalau menurut Imam Warasyi, semua lafal yang alifnya maksurah harus dibaca imalah. Contohnya ya, ahwa dibaca ahwe, wattaqo dibaca wattaqe,
Wadduha dibacanya wadduhe. Nah, ini jangan kalian praktekin ya. Bacaan ini jangan kalian praktekin kecuali yang bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ilmu ini ilmu khusus. Kalian bisa mempraktekkan dengan syarat tadi yang Bapak bilang, kalian harus hafal juz 30, bukan juz 30 doang, harus hafal 30 juz yang pertama. Yang kedua, kalian harus punya guru yang membimbing kalian untuk mempelajari ilmu qiraah syabba. Biasanya kalau kalian ingin mempelajari sama guru-guru yang murotal ya, yang biasa kalau misalnya kita ngadain maulid atau majelis taklim pengajian, ada yang baca Al-Quran dengan lagu. Nah, beliau biasanya tahu mana aja yang disebut dengan bacaan imalah. Kalau kita belum punya ilmunya, jangan baca seperti itu. Nanti yang ada malah merubah arti. Ya, yang boleh kita baca hanya di dalam Quran surat Hud ayat 41, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang menurut Imam Warashi, agar kalian paham saja bahwasanya bacaan itu bisa dibaca ya. Bacaan itu bisa dibaca bukan hanya di surat Hud, tapi di surat yang lain. Dengan syarat alifnya harus maksuro atau alif bengkong. Itu yang disebut dengan imalah. A dibaca menjadi E. Selanjutnya yaitu ismam. Ismam artinya menggabungkan, memadukan, mencampurkan. Pengertiannya mencampurkan dummah pada sukun dengan memonyongkan bibir. Ya, dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafiz di Al-Quran hanya ada satu, yaitu la ta'mauna, harus monyong mulutnya. Di Quran surat Yusuf ayat 11 ya. Lafaz la ta'manna juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Contohnya la ta'mauna, la ta'mauna, harus begitu, monyong bibirnya ya. Khusus surat Yusuf ayat 11 kalian harus bacanya monyong. Ya, jadi seperti itu. Hanya ada di Quran surat Yusuf ayat 11 menurut Imam Hafiz. Ya, dibacanya la ta'mauna, la ta'mauna, monyong, bibirnya monyong, semonyong-monyongnya. Ya. Selanjutnya ya, yang ketiga tashil ya, tashil ya, tashil. Tashil artinya lunak, meringankan. Pengertiannya membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil ringan. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafiz hanya ada 2 bacaan tashil, yaitu pada Quran surat Fussilat ayat 44, yaitu lafaznya ajamiyu, ajamiyu wa arabiyu ya, ajamiyu wa arabiyu, itu cara bacanya ya. Ajamiyu yang mana? Yang a depan tuh ya, yang hamzah pertama nih, yang hamzah pertama nih ya, harus dibaca jelas dan pendek, sedangkan hamzah yang keduanya tasil. Ini kan ada hamzah 1, ada hamzah kedua ya. Hamzah 1 nih, hamzah 1 nih, nih hamzah 1 tuh ya, ada hamzah 1, kemudian ada hamzah kedua. Oke, itu harus dibaca apa namanya, tashil ya. Ajami nggak boleh dibaca panjang hamzah yang pertama ya. Hamzah yang pertama ini nih, maaf,
Ya, hamzah yang pertama ini nih kalian tidak boleh baca panjang karena dia bukan panjang bacaannya. Ya, harus dibacanya pendek. Ya, hamzah yang ini harus dibaca pendek. Ajamiyu wa arabiyu. Gitu. Oke? Jelas ya? Ya, hamzah yang pertama, yang ini hamzahnya hamzah yang kedua. Ajamiyu wa arabiyu. Ya. Lalu dijelasin cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha, akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut sama-sama ajamiyu, kayak ajamiyu, kayak a tapi nggak jadi a, kayak ha nggak jadi ha, kecuali yang pertama. Kalau yang pertama a harus a, ajamiyu, seperti itu. Ini namanya disebut dengan tashil hukum bacaannya. Oke. Selanjutnya yang keempat, nakal. Ya, dari kata naqala yankulu, nakalan. Naqala yankulu nakalan berarti memindah, menggeser. Pengertian memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraat Imam Asyim riwayat Hafiz hanya ada satu, yaitu pada kata bi'sal ismu. Bi'sal ismu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Tulisannya bi'sal ismu. Cara membacanya, lafalnya bi'sal ismu. Selanjutnya dibaca nakal dengan bi'salismu. Nah, yang alnya tadi diganti, ya, diilangin jadi bi'salismu. Jadi bi'salismu. Alnya, lamnya, alnya nggak ada. Ya, kan harusnya bi'sal ismu, harusnya kan i. Ya, a-nya dihilangin jadinya lam. Bi'salismu. Ingat, ini hanya ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yang tadi bacaannya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Oke. Yang tadinya bi'sal ismu menjadi bi'salismu, yaitu memindahkan harokat kas alif, ya, atau kasra pada huruf lam yang mati. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca secara nakal menjadi bi'salismu. Nah, itu hukum bacaan yang keempat. Oke. Yang kelima, mat atau qasr. Ya. Bapak kira pembahasan mat atau qasar kita bahas di lain waktu. Oke, jadi Bapak feedback kembali bahwasanya hukum bacaannya ada 5. Yang pertama imalah, ya, majreha nih, imalah nih. Yang kedua ismam, la ta'manuna, harus monyong, ya, di surat Yusuf tadi imalah, yang kedua isyam, yang ketiga tashil, ajamiyu wa arabiyu, ya, di dalam Quran surat Fusilat ayat 44. Yang keempat nakal, bi'salismu, harusnya bi'salismu bacanya menjadi bi'salismu. Yang kelima mat atau qasar. Ini nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Anakku sekalian, di DKI Jakarta ternyata COVID makin merajalela. Pesan dari Bapak kepada kalian semuanya, 3M. Pertama, memakai masker kemanapun kalian berada. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga,
menjaga jarak, jangan terlalu kalian mengurumun agar COVID di DKI Jakarta dapat berkurang dan kita dapat bertatap muka kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak akhiri, pesan lagi dari Bapak, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube MTS Asada ini bagi kalian yang sudah menontonnya. Biar nanti bisa Bapak absen bahwasanya kalian sudah nonton pembahasan bab 4 kelas 9. Sekian dari Bapak, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.